Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga dalam mata kuliah Matematika Komputasi. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah saya berikan gambaran ya. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan sedikit memahami ya konsep tentang apa itu logika ya. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita bicara IoT selalu berkaitan atau akan dikaitkan dengan logika ya. Dan saya yakin istilah logika ini sudah merupakan istilah yang sering atau barangkali sering kita ucapkan ya. Jadi bukan hanya didengar tapi juga mungkin sering kita ucapkan ketika kita ya melakukan atau merespon ya terhadap sesuatu yang ada di sekitaran kita. Artinya kalau kita bicara logika biasanya kita ada informasi ya yang kita terima sehingga kita berikan semacam penalaran ya. Artinya di situ kita menggunakan pikiran kita sehingga kita bisa merespon sesuatu ya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita bicara logika ya, maka secara definisi matematika komputasinya sama ya, di mana logika ini merupakan reasoning gitu ya, hasil penalaran kita ya. Jadi dasar dari semua penalaran atau reasoning itu adalah logika ya. Jadi biasanya penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement ya. Jadi ya segala sesuatu yang terjadi ya biasanya kita ungkapkan ya, bisa diterima atau tidak ya dengan nalar kita, maka kita sampaikan dengan bahasa ringkasnya sebagai bisa diterima secara logika atau tidak gitu ya, atau bahasa lainnya bisa juga kita anggap ya sebagai logis atau tidaknya sesuatu gitu ya. Maka ya artinya di situ ya melibatkan ya nalar gitu ya. Ya, dari gambar ini kita bisa memberikan sebuah pendapat ya, mana yang memiliki nalar atau melakukan reasoning ya, memberikan pendapatnya atau logis atau tidaknya suatu kondisi ya. Dari gambar ini bisa kita ambil kesimpulan ya. Jadi kalau di situ ada robot, lalu di situ ada ya seorang yang bekerja ya, ini kan sebuah pengandaian saja ya. Jadi ketika kita menjadi seorang pekerja yang tidak bisa lepas dari pekerjaan kita, nah di situ bisa jadi ketika kita bekerja ya kita akan menggunakan nalar, tapi ketika kita tidak bisa lepas dari pekerjaan kita, maka di situ nalar kita menjadi mati ya. Maka biasanya ketika kita tidak ingin menjadi orang yang kalau bahasa kitanya dikungkung ya oleh pekerjaan kita, atau orang yang tidak bisa lepas dari pekerjaan kita, maka pada dasarnya kita tidak ada reasoning di situ ya, tidak ada nalar ya. Tapi kalau kita bisa keluar ya, ibarat masalah, keluar dari masalah gitu ya, ibarat pekerjaan yang tidak habis-habisnya, kita bisa keluar dari pekerjaan itu, artinya bisa istirahat ya, bisa ya istilahnya keluarlah sebentar gitu ya, ada aktivitas makan minum ya, kita tidak diperbudak oleh pekerjaan, maka di situ kita menggunakan reasoning kita. Tetapi ketika tidak bisa kita lakukan itu, maka selamanya kita akan berkutat di situ ya. Maka di situ kita tidak lagi menggunakan reasoning ya. Bahkan ya seperti robot yang di sebelahnya ya, pada dasarnya robot itu tidak punya reasoning ya. Kenapa? Karena robot itu sifatnya ya seperti komputer ya, dumb gitu ya, dia bodoh ya, atau tidak melakukan apa-apa kecuali dia diberikan ya kemampuan untuk menalar atau kemampuan untuk beradaptasi ya. Maka komputer itu bekerja itu karena ada software ya, karena ada aplikasinya gitu ya. Jadi kalau kita memanfaatkan komputer untuk beraktivitas itu karena dia sudah dilengkapi dengan softwarenya. Nah, software ini akan tergantung kepada ya skrip program yang diberikan atau kemampuan khusus ya, atau kemampuan-kemampuan yang diberikan kepada robot tadi, dia digunakan untuk apa. Maka pada dasarnya sebuah robot itu akan bekerja sesuai dengan ya kekhususan yang diberikan kepada dia ya. Kalaupun sekarang ya sudah sangat populer ya, ada istilah machine learning, artinya pada dasarnya komputer tadi bisa
belajar gitu ya. Nah, itu tergantung kepada data-data yang diberikan kepada robot itu tadi gitu ya. Jadi diharapkan dari mata kuliah ini Anda bisa memahami banyak hal ya. Nah, terutama ya Anda bisa memisahkan hal-hal yang benar dengan hal-hal yang salah gitu. Jadi kalau kita bicara logika, mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu Anda harusnya bisa membedakannya. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya tentu ini yang diharapkan Anda bisa meningkatkan daya berpikir secara analitis ya. Jadi daya kritis Anda dibangun di sini gitu ya. Jadi ketika Anda sudah ya memahami apa itu logika, Anda betul-betul ya ketika berhadapan dengan kasus yang ada di lapangan, Anda bisa mengatakan ini logis atau tidak logis, atau ini bisa diterima secara logika atau tidak gitu. Artinya apa? Anda di situ menggunakan daya analisis Anda gitu, daya analisa Anda. Artinya Anda bisa meningkatkan daya berpikir Anda secara analitis. Ya, selanjutnya ya. Pada dasarnya untuk mengungkapkan sesuatu ya, apakah bisa diterima atau tidak secara logika, maka dalam dunia IT ya, khususnya di matematika logika, kita mengenal istilah ada namanya logika simbolik gitu ya. Jadi pada dasarnya ya sesuatu yang logis pun tetap harus disampaikan ya secara simbol-simbolik gitu ya, atau dalam bentuk notasi ya. Kenapa? Karena pada dasarnya ya apapun yang kita lakukan ya itu tetap bisa kita buatkan simboliknya gitu ya, atau simbol-simbol ya. Kenapa? Karena dengan bantuan simbol inilah kita bisa ya menyatakan sesuatu dengan mudah, dengan simple. Jadi pada dasarnya apa itu notasi? Jadi kalau kita sampaikan dalam bentuk simbol, berarti kita berharap ya ini akan menjadi alat atau perangkat untuk mengekspresikan ya suatu kondisi pada sebuah objek ya. Jadi objeknya itu bisa apa saja ya, bisa benda ya, bisa bentuknya kalimat itu sendiri ya, dan bisa bentuk numerik atau bilangan dan segala macamnya gitu ya. Jadi notasi itu ya bisa apa saja ya. Artinya apa? Ketika saya menyampaikan sesuatu ini gitu, ini dalam bentuk kalimat, maka kalimat tadi saya tulis misalnya kata saya ya, maka saya tulis saya itu ada S, ada A, ada Y, ada A, maka saya tulis saya ya. Itu untuk mengungkapkan kata saya ya. Di beberapa kalimat mungkin kita menulisnya dengan kata aku, misalnya ada A, ada K, ada U gitu, aku. Atau kalau kita gunakan bahasa yang lain, misalnya kalau bahasa Inggris I, mungkin kita tulis I gitu ya, I besar ya. Nah, itu bentuk dari notasi ya. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan ya bahasa, ini akan banyak sekali, akan sangat tergantung kepada bahasa bersangkutan gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan saya dalam bahasa Indonesia, mungkin dalam bahasa Inggris atau bahasa Perancis, bahasa yang lainnya akan diungkapkan dengan bahasa yang berbeda ya. Tapi intinya itu adalah merupakan notasi atau simbol-simbol yang mengatakan yang terjemahnya sama dengan kata saya atau aku dalam bahasa Indonesia. Ya, ini contoh lain ya. Jadi kalau kita contohkan misalkan pada sebuah bilangan ya, yang jika ditambahkan dengan 5 akan menghasilkan 9 ya. Ini bentuk kalimat ya. Nah, pertanyaannya carilah bilangan tersebut. Nah, kira-kira kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi matematisnya seperti apa? Ya. Jadi karena di sini ada sebuah kalimat ya, bilangan yang tidak diketahui, kan di situ kita anggap sebagai X misalnya. Maka X itu menandakan ya simbol untuk mengatakan sesuatu yang tidak diketahui ya. Jadi kalau kita tulis secara matematisnya X ditambah 5 sama dengan 9, maka X di situ adalah notasi atau simbol yang menyatakan bilangan yang tidak diketahui ya. Jadi kalau kita buat kalimatnya, ada sebuah bilangan yang jika ditambah dengan 5 menghasilkan 9 ya. Carilah bilangan tersebut, maka yang kita cari adalah sebagai X-nya. Nah, ini contoh saja ya yang kalau kita tulis secara matematis gitu ya. Ya, ini beberapa catatan yang perlu Anda pahami ya. Jadi ketika kita menulis notasi ya,
Ya, jadi ketika kita menunjukkan sebuah objek yang spesifik, ya, kita gunakan huruf atau simbol tertentu. Nah, huruf simbolnya di situ bisa bebas. Ya, kalau tadi mengatakan X, ya, nah itu sifatnya umum ya. Tapi kalau dalam matematik, Anda bisa ungkapkannya dengan misalnya simbol A, simbol B, ya A, B gitu ya, C dan seterusnya. Ya. Atau misalnya ada P, N, Q, R, S dan seterusnya, atau X, Y, Z dan seterusnya gitu ya. Nah, yang jelas setiap huruf atau simbol dapat digunakan untuk mewakili suatu objek ya. Jadi bisa apa saja. Ya, jadi ada simbol-simbol tertentu yang mewakili objek tertentu. Misalnya ya kita gunakan alfa, beta gitu ya. Atau mungkin kalau dalam matematis, ya dalam fisika atau dalam kimia tentu akan berbeda-beda atau akan sangat beragam ya. Kalem bisa jadi ya simbol yang digunakan sama, tapi terjemahannya bisa jadi berbeda beda gitu ya. Nah, yang paling penting ini ya, suatu simbol ketika kita gunakan dia harus konsisten ya untuk mewakili sebuah objek. Maka kalau di fisika kita gunakan ini, dia akan konsisten dipahami sebagai itu. Misalnya M gitu ya. Nah, M bisa bermakna massa, tapi kalau dalam hitungan tertentu dalam besaran M bisa berarti artinya meter. Ya. Maka akan tergantung kepada ilmunya di mana gitu ya. Kalau bisa jadi kalau dalam kimia, dalam sistem periodik misalnya ya untuk menunjukkan kulit pada atom, M itu apa, N itu apa gitu ya. Nah, itu menunjukkan sesuatu gitu ya. Ya, dari intinya di situ. Ya, konsisten gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi pada dasarnya dalam kajian kita dalam logika, ya ada beberapa hal yang harus kita pelajari ya. Yang pertama kita akan bicara nanti apa itu proposisi dan apa itu proposisi majemuk ya. Nanti juga akan kita pelajari tentang tabel kebenaran ya, hukum-hukum logika. Dan selanjutnya nanti kita akan juga bicara disjungsi eksklusif ya, ini eksklusif or ya. Kemudian juga nanti kita mempelajari tentang implikasi atau proposisi bersyarat ya. Kemudian juga akan bicara tentang varian proposisi bersyarat ya. Terakhir tentang biimplikasi atau bikondisional. Ya, jadi materi pertama kita akan bicara tentang proposisi dan proposisi majemuk ya. Apa itu proposisi? Ya. Jadi dalam ya materi logika, proposisi ini adalah kalimat deklaratif ya, yang bernilai benar atau salah ya. Tetapi tidak kedua-duanya. Artinya dalam satu kondisi ya kita harus memberikan pilihan apakah dia benar atau salah. Jadi pilihannya hanya benar atau hanya salah gitu ya, tidak benar dan juga tidak salah dalam sekaligus gitu ya. Maka biasanya ini yang kita kenal dengan istilah kalimat terbuka ya. Jadi kata lain dari proposisi adalah kalimat terbuka ya. Namun nanti kita juga mengenal ada istilah proposisi majemuk ya. Artinya apa? Ini bukan seperti kalimat pertama ya. Proposisi itu ya haruslah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah ya. Jadi kalau bicara proposisi majemuk ya bukan kedua-duanya sekaligus tidak gitu, tapi memang dia ada dua proposisi ya, yang bisa jadi salah satunya benar atau kedua-duanya benar atau ketiganya benar. Artinya apa? Itu lebih dari satu kalimat ya, satu kalimat terbuka tapi lebih dari itu ya. Maka ini yang kita kenal dengan istilah proposisi atomik ya. Artinya apa di sini adalah proposisi yang diperoleh dari pengkombinasian dari beberapa proposisi gitu ya. Jadi apa itu proposisi majemuk? Itu berarti proposisi atau kalimat yang itu tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga dan seterusnya. Jadi ada kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga dan seterusnya. Jadi boleh dua, boleh tiga dan seterusnya ya. Yang jelas tidak satu ya, karena satu itu proposisi terbuka ya. Maka kalau seperti ini kondisinya, kita harus menentukan ya, proposisi pertama benar, proposisi kedua benar. Nah, konklusinya apa ya? Jadi keputusannya apa? Kalau sama-sama benar,
apa gitu ya. Nah, kalau misalnya di kalimat pertamanya benar, kalimat keduanya salah. Nah, kalau seperti ini bagaimana lagi gitu ya. Nah, ini kondisi kalau kita membuatnya menjadi proposisi majemuk gitu ya. Nah, biasanya untuk mengungkapkan itu kita gunakan operator logika. Nah, jadi operator logika adalah operator yang kita gunakan untuk mengkombinasikan proposisi. Jadi biasanya kita gunakan dalam proposisi majemuk gitu ya. Maka di situ operator logika yang kita pakai ya ada dan atau and ya dalam bahasa Inggrisnya, atau ya or gitu ya, atau terjemahnya atau ya. Ya, kemudian yang ketiga ada namanya ingkaran atau not ya, atau penindakan ya. Maka dua yang di atas ini sebagai operator biner, berarti di situ ada dua kemungkinan ya, benar atau tidak gitu ya, true or false gitu ya. Tapi kalau untuk pilihan yang kedua atau operator logika yang ketiga, ingkaran gitu ya, maka ini disebut sebagai operator unar atau yunar gitu ya. Maka kalau binar berarti ya B ada dua, kalau yunar berarti sebaliknya. Jadi kalau penindakan ya, kalimat penindakan dari ya berarti tidak, penindakan dari tidak berarti ya. Ya, ini contoh dari proposisi ya. Jadi biasanya kalau proposisi ini kita lambangkan dengan huruf kecil ya. Contohnya kalau kita pakai huruf P, P kecil, Q, Q kecil, R kecil, dan seterusnya ya. Jadi kalau proposisi majemuk ya, di situ ada P dan Q, misalnya P-nya adalah 2 adalah faktor prima dari 12 misalnya. Ya, karena ini adalah proposisi, kita bisa menentukan jawaban ya. P ini benar atau salah ya. Lalu misalnya proposisi keduanya Q ya. Q misalnya hari ini adalah hari Senin misalnya. Ya, jawabannya tentu Anda akan sangat tergantung ya ketika pernyataan tadi disampaikan di hari apa. Ya, kalau disampaikan di hari Senin, maka jawaban itu tentu benar. Ya, ketika disampaikan di hari selain daripada hari Senin, berarti jawabannya proposisi tersebut adalah salah gitu ya. Oke, ini contoh saja ya dari sebuah proposisi. Jadi kalau kita gabungkan P dan Q, maka dia menjadi proposisi majemuk ya. Ya, maka biasanya ya dalam sebuah proposisi kita mengenal dengan istilah perangkai dasar ya. Apa itu perangkai dasar? Ya, suatu pernyataan atau perintah pernyataan yang dapat digabung dengan perangkai dasar sehingga terbantu suatu pernyataan yang tersusun. Jadi di situ kalau tadi ada P, ada Q ya. Kalau perangkai dasar dan adalah dan berarti P dan Q ya. Atau kalau kita gunakan perangkai OR berarti P or Q gitu ya, atau P atau Q ya. P atau Q gitu ya. Jadi pengucapannya seperti itu ya. Ya, itu kalau ya menggunakan perangkai dasar biner gitu ya. Tapi kalau perangkainya yunar atau pengingkaran atau ingkaran atau negasi gitu ya. Ya, maka biasanya ya hanya untuk salah satu proposisi saja ya. Misalnya ingkaran P atau not P gitu ya. Atau kalau kita gunakan proposisi Q maka not Q gitu ya. Ya, jadi tadi sudah kita berikan gambaran dasarnya ya. Jadi kalau dan ya itu dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya and ya, atau itu or. Nah, maka simbolnya untuk and kita gunakan simbol konjungsi ya. Jadi kalau ini dibaca konjungsi. Nah, kalau kita tulis seperti V ya, kalau di atas V terbalik ya. Kalau ini V ya, maka ini adalah disjungsi ya, atau ya. Maka kalau untuk kalimat negasinya atau ingkarannya tidaklah gitu ya, atau not, nah kita tulis seperti simbol sinus ini ya, atau simbol seperti ini menandakan negasi ya. Nah, ada simbol lain. Nah, ini yang biasa kita gunakan ya, biasanya kita tulis kalau dalam bahasa Inggris if then ya, maka biasanya jika maka gitu ya. Maka ini simbolnya seperti ini ya, tanda panah
dengan arah panah ke kanan gitu ya. Maka ini kita baca sebagai implikasi ya, atau kalimat berdampak gitu ya. Jika maka gitu ya. Jika titik-titik maka titik-titik ya. Contohnya jika hujan maka apa gitu ya. Maka ini namanya implikasi ya. Nah, ada lagi yang selanjutnya yang kelima, if only if ya. Jika dan hanya jika ya. Maka kita simbol dengan dua arah panah gitu ya. Jadi akan berimplikasi ke ya, ibarat ada proposisi pertama P gitu ya, proposisi kedua Q, maka terhadap P dan Q-nya masing-masing akan berdampak. Maka kita sebut sebagai biimplikasi atau berdampak kepada kedua-duanya. Jadi B di sini adalah 2 ya. Jadi kalau P dan Q di situ, maka akan berdampak kepada P dan juga berdampak kepada Q. Berbeda dengan implikasi ya. Maka proposisi P sebagai kalimat terbukanya, Q sebagai kalimat implikasinya. Atau sebaliknya. Ya, ini contoh saja. Kita contohkan kepada gambar ini gitu ya. Ya, gajah lebih besar daripada tikus ya. Jadi kalau ini adalah proposisi ya, apakah ini sebuah pernyataan atau proposisi? Tentu jawabannya di sini adalah ya gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah proposisi ya. Ya, selanjutnya apakah ini sebuah proposisi? Ya, tadi sudah saya jawab ya. Ya gitu ya. Jadi di sini pernyataan ya, apakah ini juga proposisi? Ya. Ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Tentu Anda harus jawab ya. Kalau sama-sama ya, kira-kira nilai kebenarannya apa? Ya, berarti benar gitu ya. Ya, permainan selanjutnya ya, misalnya 520 kecil dari 111 misalnya. Ya, pertanyaan apakah ini sebuah pernyataan? Ya, tentu ini juga merupakan sebuah pernyataan. Kalaupun jawaban dari proposisi ini apakah sebuah proposisi? Ya, tentu juga ya gitu ya. Jadi jawabannya apakah ini kebenarannya bisa diterima? Ya, tentu jawabannya adalah tidak ya, alias salah gitu. Kenapa? Karena 520 lebih besar ya dari 111, bukan lebih kecil gitu ya. Jadi kalau itu pernyataan ya, kalau proposisi itu juga ya, cuma nilai kebenaran dari posisi ini yang kita tentukan, benar atau salahnya. Nah, kebetulan karena ini adalah salah, maka kita jawab salah gitu ya. Contoh selanjutnya ya. Jadi jika Y lebih besar daripada 5 ya, pernyataannya ya, ketika nilai Y tidak diketahui, maka ya kebenaran dari nilai Y ini akan sangat tergantung kepada nilai Y tersebut. Jadi karena nilainya belum ditentukan ya, maka kita tidak tahu gitu ya, apakah kalimat tadi benar atau tidak ya. Maka pernyataan seperti ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka gitu ya. Jadi kalau di sini Y-nya akan sangat ditentukan ya. Ya, yang jelas apakah ini sebuah pernyataan? Ya, tentu jawabannya ya. Yang kedua, apakah ini sebuah proposisi? Tidak gitu ya. Jadi karena apa? Karena kita belum bisa menentukan Y-nya itu ya apakah betul ya besar daripada 5 atau justru malah kecil gitu ya. Benar kalau kita berikan nilainya katakanlah 6 gitu ya, maka benar 6 benar daripada ya, besar daripada 5 gitu ya. Tapi kalau seandainya yang kita berikan angkanya misalnya 4, maka di situ 4 menjadi tidak benar karena 4 tidak lebih besar daripada 5 gitu ya. Ya, ini contoh selanjutnya, misalkan sekarang tahun 2014 ya, dan 99 kecil dari 5. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini sebuah pernyataan? Ya, tentu ini adalah pernyataan gitu ya. Ya. Tapi pertanyaannya apakah ini sebuah proposisi? Ya, tentu ya juga ya. Tapi yang jawabannya selanjutnya apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Ya, tentu jawabannya adalah salah ya. Yang jelas sekarang bukan tahun 2014 ya, dan yang jelas 99 tidak kecil daripada 5 gitu ya. Ya, ini
permainan selanjutnya atau contoh selanjutnya, ya apakah ini preposisi? Ya, tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Ya, ada yang bisa jawab? Ya, tentu ini ya apakah sebuah pernyataan? Ya, coba kira-kira ada yang bisa jawab? Apakah ini juga merupakan sebuah preposisi? Ya, kalau Anda cari jawabannya, tentu ini bukan sebuah preposisi ya. Dan juga bukan sebuah pernyataan ya. Jadi kenapa? Karena ini adalah sebuah permintaan ya. Ada kalimat tolong di situ ya. Jadi kalau tolong untuk tidak tidur ya. Jadi kalimat ini merupakan kalimat permintaan ya. Jadi karena ini bukan sebuah pernyataan ya. Ini juga merupakan ya bukan sebuah preposisi. Kenapa? Karena hanyalah pernyataan yang bisa menjadi sebuah preposisi ya. Jadi bisa kita pahami di situ ya, dari beberapa contoh di atas ya, posisi ya, pernyataan dengan preposisi ya. Jadi sebuah preposisi ya bisa dianggap sebuah preposisi apabila merupakan sebuah pernyataan ya. Kalau dia merupakan sebuah permintaan ya, tanda tanya ya, atau pertanyaan maksud saya gitu ya, maka itu bukan sebuah pernyataan, maka otomatis dia bukan merupakan juga ya bukan sebuah preposisi ya. Ya, ini contoh selanjutnya, X kecil daripada Y jika dan hanya jika Y besar daripada X. Nah, kalaupun ini adalah merupakan sebuah ya nilainya tidak bisa kita tentukan, tapi kita bisa tentukan dari kalimat penghubungnya gitu ya. Ya, X kecil daripada Y jika dan hanya jika Y besar daripada X. Nah, di sini Anda bisa menggunakan logika Anda gitu ya, atau nalar Anda sehingga Anda bisa membuat reasoning gitu ya. Jadi bagaimana Anda menyikapi kalimat ini gitu ya. Jadi kalaupun ya, jawabannya dalam bentuk numerik harusnya, tapi nilainya kita tidak tahu nominalnya berapa, ya kita bisa menentukan apakah ini merupakan pernyataan atau tidak ya. Yang jelas tentu jawabannya adalah ya gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini preposisi? Ya, jawabannya tentu ya gitu ya. Ya, pertanyaannya ke sini, karena nilai kebenaran tidak bergantung kepada harga spesifik X maupun Y, ya, maka pertanyaannya adalah apakah ini nilai kebenaran dari proposisi ini? Ya, Anda bisa tentukan ini benar atau salah gitu ya. Karena ini adalah benar ya, kan bisa kita terima ya secara logika apabila X ya kecil daripada Y, otomatis Y-nya harus lebih besar daripada X ya. Jadi kalimat penghubungnya jika dan hanya jika Y besar daripada X, maka kalimat atau pernyataan ini bisa diterima secara logika gitu, atau ini merupakan ya kalimat yang logis gitu ya, kalaupun X dan Y-nya tidak kita ketahui gitu ya. Ya, ini beberapa contoh ya yang seperti nanti akan kita jelaskan juga di pertemuan selanjutnya, tapi Anda bisa cari jawabannya ya kira-kira ya. Contoh-contoh berikut ini ya merupakan pernyataan ya, tentu ini adalah semuanya merupakan dalam bentuk pernyataan ya, tapi apakah ini preposisi ya silakan Anda cari gitu ya, dan Anda bisa tentukan preposisinya bernilai benar atau tidak. Misalnya 13 adalah bilang ganjil ya, tentu ini sederhana ya, Anda bisa ya jawab sekarang gitu ya, 13 adalah bilang ganjil ya. Nah, pertanyaan keduanya, Soekarno adalah alumnus UGM misalnya ya, tentu Anda harus cari referensi gitu ya, apakah Soekarno alumnus UGM atau tidak. Maka di sini Anda harus cari faktanya di lapangan. Ya, kalau seperti ini Anda tidak bisa pakai logika secara sederhana, kecuali Anda sudah tahu Soekarno itu alumni apa gitu ya. Dan bagi Anda sudah tahu, mungkin Anda bisa jawab gitu ya. Nah, kemudian seterusnya 1 ditambah 1 sama dengan 2 misalnya. Ya, jadi kalau di pertanyaan ini gampang ya, sama seperti pertanyaan A gitu ya. Jawabannya tentu benar gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya seperti pertanyaan B, Soekarno adalah alumnus UGM ya, jawabannya tidak akan sesederhana pertanyaan ini gitu ya. Pertanyaan ketiga gitu ya. Artinya apa? Dalam pertanyaan kedua atau pertanyaan B, Anda harus mencari referensi, dan referensi tadi harus betul-betul valid gitu ya. Maka sebetulnya ya sesuatu itu ya
Jadi ini kesimpulannya gitu ya. Sesuatu itu Anda bisa nyatakan benar atau tidaknya itu betul-betul karena Anda harus tahu gitu ya. Jadi sama seperti kalaupun ini simpel ya, 1 ditambah 1 itu sama dengan 2 ya. Bisa jadi ketika Anda belajar di awal orang mengatakan misalnya 1 ditambah 1 sama dengan apa gitu ya, yang itu Anda yakini benar ya. Katakanlah saya nggak tahu nih kalimatnya, kalau saya bilang misalnya 3 ya, misalnya guru Anda mengatakan 1 tambah 1 adalah 3. Kenapa? Karena setelah angka 1 misalnya 3, itu misal gitu ya. Tapi karena setelah angka 1 itu angka 2, maka jawabannya adalah angka 2 gitu ya. Tapi ketika orang dari awal Anda diajarkan misalnya 1 ditambah 1 ya adalah 3, maka Anda akan menjawab 3 gitu ya. Kenapa? Bisa jadi setelah angka 1 misalnya 1, 3, 5 dan seterusnya ya. Kenapa? Karena dalam konteks tertentu ya jawaban ini akan benar ya. Jadi misalkan ini adalah bilangan biner gitu ya, maka jawabannya bukan angka 2 ya, tetapi justru angka yang lain gitu ya. Jadi akan sangat tergantung kepada kebenaran nilai itu sendiri. Jadi akan tergantung posisi dari proposisi itu sendiri gitu ya. Maka dalam jawaban nomor 3 ini akan sangat beragam kepada ya, tergantung kepada nilainya gitu ya. Ya, contoh selanjutnya 8 ya sama apa besar sama dengan akar kuadrat dari 8 ditambah 8. Nah, Anda akan cari jawabannya apakah benar demikian ya. Ya, begitu seterusnya, misalnya ada monyet di bulan. Nah, kira-kira Anda bisa jawab atau tidak gitu ya. Hari ini adalah hari Rabu. Ya, Anda bisa jawab atau tidak. Nah, akan sangat tergantung kepada kapan video ini atau pernyataan ini Anda dengar gitu ya. Ya, jadi kalau Anda mendengarnya di hari Rabu, maka pernyataan ini benar. Ya, ketika Anda mendengarnya di hari selain hari Rabu, maka pernyataan ini salah. Jadi benar atau salahnya ya Anda bisa simpulkan ya kapan ya. Jadi sebuah pernyataan ya bisa tidak menjadi tepat ketika tidak ditempatkan pada tempatnya ya. Ya, mungkin di situ bisa Anda garis bawahi ya. Artinya apa? Sebuah proposisi akan sangat tergantung kepada kondisi juga gitu ya. Jadi tidak ada sebuah kebenaran yang akan menjadi mutlak kebenaran ya, kecuali kebenaran yang bersifat aksiomatik gitu ya. Jadi ya apapun yang ada di alam ini pada dasarnya akan sangat tergantung kepada kondisinya sendiri gitu ya. Ya, contoh lainnya misalnya untuk sembarang bilangan bulat n ya, di mana nilainya biasa sama dengan 0, maka 2n adalah bilangan benar. Nah, Anda harus mencarinya dengan menggunakan rumus matematik sehingga Anda bisa menjawab pernyataan ini gitu ya. Ya, Anda bisa menentukan nanti mana yang benar, mana yang salah. Nah, begitu juga dengan pernyataan seterusnya, x tambah y sama dengan y ditambah x. Untuk setiap x dan y adalah bilangan real. Nah, nanti Anda bisa menentukan apakah ya x dan y di sini apakah bilangan real atau tidak gitu ya. Nah, ini contoh terakhir ya. Ya, jadi contoh kedua ini adalah merupakan yang bukan proposisi. Jadi untuk membedakan ini proposisi atau tidak, ya Anda bisa membandingkan contoh pertama tadi dengan contoh kedua gitu ya. Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Nah, ini tidak merupakan ya proposisi karena ini adalah kalimat tanya gitu ya. Nah, yang kedua, isi gelas tersebut dengan air. Nah, ini kalimat perintah gitu ya. Nah, yang ketiga, x ditambah 3 sama dengan 8 ya. Nah, sini x-nya bisa 5. Nah, kalau 5 itu benar. Tapi kalau x-nya tidak diketahui, maka ini menjadi tidak benar. Nah, begitu juga dengan contoh selanjutnya, x ya besar dari 3. Ini akan sangat ya normatif sekali jawabannya. Jawabannya bisa beragam, fluktuatif atau variatif sekali gitu ya. Jadi bisa benar, bisa salah. Tapi karena ini tidak bisa ditentukan benar salahnya, ini bukan merupakan proposisi juga gitu ya. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil, proposisi itu adalah kalimat berita ya. Jadi kalau Anda harus berpikir dalam konteks Anda tidak bisa menentukan jawabannya benar atau salah, tapi ketika Anda berpikir Anda bisa menentukan jawabannya benar atau salah, maka itu adalah proposisi gitu ya. Tapi ketika Anda tidak bisa, maka dia bukan proposisi. Jadi
dalam konteks proposisi dia haruslah bisa dinalar ya, bisa ditentukan jawabannya benar atau salah ya. Jadi dalam konteks ini ya kita bisa menentukan ya nilai aksiomatiknya ya. Jadi kalaupun dalam konteks tertentu dia bukan lagi aksiomatik. Kenapa? Karena aksiomatik itu pada dasarnya betul-betul ya kalimat yang ya benar atau salahnya kita harus terima gitu ya. Ya artinya apa? Untuk sementara kita anggap itu salah, tapi sebenarnya dia adalah benar. Kenapa? Bisa jadi ya kalau konsep aksiomatik itu seperti itu ya. Ya karena kemampuan otak kita belum mampu memikirkannya atau belum sampai ke sana gitu ya. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, seperti hukum agama misalnya gitu ya. Nah itu sifatnya aksiomatik dan ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Ya, ini akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Jadi materi ini masih akan panjang ya, karena lebih kurang ada hampir lebih dari 50 slide ya. Ini baru slide ke-26 ya. Materinya akan Anda dengarkan atau Anda akan dapatkan di pertemuan selanjutnya. Ya, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan Anda sampaikan dalam grup pembelajaran kita di grup ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.